warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yunda-yunda yang dirahmati Allah, siapa yang di sini yang pernah melihat seseorang yang tidak bisa menahan amarahnya? Siapapun kita pasti sudah merasakan marah. Dan cara orang marah itu berbeda-beda. Ada yang ketika marah badannya bergetar, ada yang wajahnya merah, matanya melotot. Marah adalah kobaran hati syaitan. Kenapa? Karena ketika marah tidak bisa menahan amarahnya, termasuk orang yang rugi. Begitupun sebaliknya, orang yang menahan amarahnya akan mendapatkan keutamaannya. Yunda-yunda, maka atasi marahmu, bagimu surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 sampai di 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang dan sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yunda-yunda yang dirahmati Allah, ada seorang laki-laki yang datang pada Nabi dan meminta wasiat atau nasihat yang akan dilaksanakan di sepanjang hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awsini, qala la taghdab, maraddada mirara, qala la taghdab. Berilah nasihat kepadaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan marah. Beliau mengulangi beberapa kali dan bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh ketika marah kepada suami atau istri, kalau kita tidak bisa menahan amarah kita yang terucap yang tidak Allah ridhoi, yaitu kata cerai. Dan ketika marah kepada teman atau tetangga, kita tidak bisa mengontrol amarahnya dan mengucapkan kata-kata yang sumpah serapah, cacian, sampai-sampai hewan yang di dalam kandang pun ikut keluar. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah karena jago gulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya jikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yunda-yunda, di sini ada cara meredam kemarahan. Yang pertama yaitu membaca ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yang syahannaka minasyaitani naz'un fasta'id billahi innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Yang kedua, diam. Karena yang namanya marah itu jika keluar bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Yang ketiga, berganti posisi. Bila di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Yang keempat, ambil air wudhu. Dan yang kelima, ingat wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum memuntahkan amarah orang lain atau benda sekalipun, sebaiknya seseorang memperhatikan hadis ini. Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu mengeluarkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Yunda-yunda, bukan hanya wajah, mulut, badan yang bisa marah. Jari jemari kita pun kalau tidak bisa mengontrol ikutan marah, menulis kata-kata yang merugikan diri kita dan orang lain.
di media sosial yang sudah terbaca ratusan orang, jadi semua orang akan tahu masalah kita. Yunda, semoga kita bisa menahan amarah kita di saat kita marah. Lihat seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan amarahnya, maka dalam semua keadaan dia akan selalu dapat berkata dan perilaku yang benar karena tidak terpengaruh dengan hawa nafsunya. Menahan marah itu harus diiringi memberi maaf. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Albiru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.